ini kita akan berdiskusi tentang cara menentukan harga pokok penjualan atau HPP dan harga jual. Pada video kali ini juga akan dibahas contoh perhitungan HPP dan harga jual untuk produk UMKM dengan Excel. Semoga bermanfaat dalam merencanakan aktivitas usaha dan juga bagi mahasiswa dalam mempersiapkan proposal PKM kewirausahaan. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk barang atau jasa yang akan dijual. Karena HPP ini merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk barang atau jasa yang akan dijual, maka HPP ini juga sering dikenal dengan istilah harga modal. Mengapa kita perlu menghitung HPP? Ada berbagai manfaat dalam menghitung HPP. Yang pertama, dapat digunakan untuk acuan menentukan harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui laba yang diharapkan. Dan yang ketiga, dapat membantu mengendalikan biaya, supaya semua biaya dalam aktivitas usaha dapat tertutup. Apakah perbedaan antara HPP dan harga jual? HPP ini merupakan seluruh biaya yang diperlukan untuk mendapatkan produk barang atau jasa yang dijual. Sedangkan harga jual adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen. Karena HPP ini adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk mendapatkan produk barang atau jasa yang akan kita jual, maka untuk mendapatkan produk barang atau jasa yang akan kita jual, kita membutuhkan biaya produksi dan biaya operasional. Sehingga HPP dapat dihitung dengan rumus HPP sama dengan biaya produksi ditambah dengan biaya operasional. Sedangkan harga jual, kita perlu memperhitungkan margin yang diharapkan supaya aktivitas usaha ini dapat terus berlangsung dan hidup. Sehingga harga jual dapat dihitung dengan HPP ditambah dengan margin, di mana margin ini adalah laba yang diinginkan. Setelah ini kita akan berlatih bagaimana menghitung HPP dan harga jual pada program Excel dengan contoh produk UMKM, produk jahe instan. Berikut ini adalah salah satu contoh cara menghitung HPP dan harga jual untuk produk UMKM. Contohnya adalah produk jahe instan. Komponen HPP terdiri dari yang pertama, biaya pokok produksi, dan yang kedua adalah biaya operasional. Biaya pokok produksi ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah yang diproduksi. Biaya pokok produksi terdiri dari bahan baku, bahan kemasan atau bahan penolong lainnya, dan biaya tenaga kerja untuk kegiatan produksi tersebut. Bisa juga ditambahkan biaya lainnya yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Sedangkan biaya operasional terdiri dari sewa tempat. Misalnya usaha kita memerlukan sewa tempat, maka berapapun jumlah yang diproduksi, kita tetap membayarkan sewa tempat. Kemudian gaji karyawan, listrik dan air pendukung, kuota internet, biaya promosi, transportasi, alat tulis dan perlengkapan lainnya, serta biaya penyusutan. Kita akan melihat pada biaya pokok produksi dulu. Untuk dapat menghitung biaya pokok produksi,
Supaya perhitungan HPP ini mendekati HPP yang real, maka kita perlu membuat secara terperinci bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Untuk menghitung biaya pokok produksi dapat digunakan salah satunya dengan cara menghitung pada periode tertentu, misalnya untuk 1 bulan. Atau bisa juga dengan mengacu pada jumlah kapasitas produksi. Pada contoh ini dicontohkan perhitungan biaya pokok produksi untuk 1 bulan. Kita rinci secara detail termasuk satuan bahan-bahan yang dibutuhkan. Misalnya di sini jahe segar satuannya kilogram. Dalam menghitungnya, kita juga memerlukan data harga setiap bahan baku. Sehingga kita tuliskan di sini di kolom harga satuan, harga dari masing-masing bahan. Kemudian, karena kita akan menghitung biaya pokok produksi untuk 1 bulan, kita perkirakan untuk kapasitas produksi 1 bulan, kita mampu memproduksi berapa resep. Pada produk jahe instan ini, resep utamanya terdiri dari bahan baku utama jahe segar 1 kg dan gula pasir 1 kg. Estimasi pengerjaan untuk kapasitas produksi 1 bulan di sini diperkirakan adalah 100 kg jahe segar. Kemudian tadi diperlukan setiap 1 kg jahe memerlukan 1 kg gula pasir, sehingga untuk gula pasir kita membutuhkan 100 kg juga. Kemudian daun pandan ini karena bahan tambahan kita membutuhkan sedikit saja, sehingga setiap 1 resep membutuhkan sekali pembelian daun pandan Rp500, sehingga untuk 100 resep kita membutuhkan 100 paket pembelian daun pandan. Kemudian serai untuk kebutuhan 1 bulan kita estimasi 1 kg serai sudah mencukupi, sehingga kita membutuhkan 1 kg. Untuk garam, karena setiap resep itu dibutuhkannya hanya sedikit, maka garam untuk kebutuhan 1 bulan 1 pak isi 250 gram ini perkiraannya adalah cukup, sehingga kita tulis 1. Kemudian kita perkirakan untuk gas 4 tabung cukup. Kemudian kita jumlahkan jumlah biaya untuk bahan baku. Harga satuan dikalikan jumlah kebutuhan masing-masing bahan baku. Kemudian kita jumlahkan untuk keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk bahan baku. Kita jumlahkan di sini dihasilkan Rp3.901.000. Kemudian dari jumlah ini kita pindahkan ke sini sama dengan kita pindahkan pada tabel rekapitulasi untuk biaya pokok produksi. Produk kita membutuhkan kemasan, sehingga kita perlu menghitung biaya kemasan. Untuk menghitung biaya kemasan, bisa kita lakukan dengan cara memperkirakan hasil produk yang akan dihasilkan setiap bulannya. Untuk perkiraan, kita bisa melakukan orientasi seperti contoh berikut ini. Jadi dilakukan orientasi setiap 1 resep jahe instan dihasilkan 1,2 kg serbuk jahe instan atau sama dengan 1.200 gram produk jahe instan. Maka produk dalam unit per bulan dapat dihitung dengan cara berikut.
Produk ruahan per formula atau setiap resep tadi dihasilkan 1200 gram. Jumlah resep atau formula yang diproduksi per bulan, kapasitasnya tadi kita estimasi 100 resep. Sehingga jumlah produk ruahan per bulan akan diperoleh 1200 gram dikalikan dengan 100. Hasilnya 120.000 gram produk ruahan. Produk ruahan ini akan kita kemas ke dalam kemasan saset yang berisi 25 gram produk, sehingga jumlah unit produk per bulan dalam saset adalah 4.800 saset. Dari sini kita bisa memperkirakan kebutuhan kemasan yang kita butuhkan. Berarti di sini kita membutuhkan saset kecil yang muat 25 gram sebanyak 4.800 dan kita tambahkan jumlah untuk mengatasi risiko kerusakan, misalnya ditambah 200, maka di sini dibutuhkan 5.000. Kemudian jika kita ingin menjualnya dalam kemasan pack isi 10 saset, maka kita membutuhkan setiap 10 saset dibutuhkan 1 plastik kemasan. Sehingga untuk 5.000 saset kecil dibutuhkan sebanyak 500 plastik yang lebih besar yang dapat menampung 10 saset produk. Kemudian dari yang tersedia di pasaran, satu pack plastik berisi 100 piece dengan harga 18.000, sehingga kita membutuhkan 5 pack isi 100 piece plastik kemasan. Kemudian untuk identitas produk kita misalnya menggunakan stiker label kemasan. Misalnya kita membutuhkan 5.000. Kemudian dalam pengemasan kita perlu untuk mengepres plastik saset kemasannya. Dalam hal ini kita menggunakan alat impulse filler, misalnya seperti itu, sehingga kita membutuhkan tenaga listrik dalam pengemasan. Kita hitung dulu untuk tenaga listrik untuk kemasannya. Contohnya kita lihat di sini. Jadi misalnya kita membutuhkan alat impulse filler atau alat press dengan watt 400. Kemudian kita perkirakan durasi atau lamanya pemakaian per hari ketika melakukan pengemasan, misalnya 3 jam. Kemudian tadi kita membuat 100 resep untuk setiap bulan. Ini akan kita jadwalkan selama berapa hari kerja dalam 1 bulan. Misalnya kita jadwalkan selama 20 hari kerja, sehingga untuk pengemasan kegiatannya menyesuaikan. Ini juga 20 hari kerja. Kemudian kita hitung untuk total watt penggunaan listriknya, dihitung dari watt alat dikalikan dengan durasi atau lamanya pemakaian per hari dalam jam dikalikan jumlah hari pemakaian dalam 1 bulan. Ketemu 24.000 watt. Karena perhitungan biaya listrik tarifnya adalah per kWh, maka dari satuan watt kita ubah ke satuan kilowatt hour atau kWh, didapatkan 24. Kemudian dari sini dikalikan dengan tarif per kWh. Contohnya misalnya untuk daya 1300 VA, tarif listriknya 1445, sehingga total biaya listriknya adalah
34.680. Ini adalah total biaya listrik untuk alat impuls filler dalam kegiatan pengemasan. Ya, kita pindahkan. Sehingga biaya total untuk kemasan kita peroleh datanya 1.749.680 rupiah. Kita pindahkan ke dalam kolom rekapitulasi biaya pokok produksi di sini. Kemudian biaya pokok produksi lainnya yang perlu kita perhitungkan adalah biaya tenaga untuk proses produksi tersebut. Walaupun misalnya masih ditangani sendiri, biaya ini tetap harus kita perhitungkan supaya pengelolaan aktivitas usaha dapat lebih baik. Misalnya kita hitung untuk biaya produksi jahe instan ini untuk tenaga dalam memproduksinya kita mengeluarkan biaya 500.000 misalnya. Lalu biaya tenaga kita ini kemudian kita jumlahkan untuk biaya pokok produksi 1 bulan kita peroleh dari biaya bahan baku ditambah biaya kemasan dan ditambah biaya tenaga kerja untuk produksi didapatkan 6.150.680 rupiah. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung biaya operasional. Untuk biaya operasional, misalnya aktivitas usaha yang kita kerjakan membutuhkan sewa tempat, maka kita tuliskan di sini. Tapi pada contoh ini tidak diperlukan sewa tempat, sehingga kita tuliskan 0. Kemudian gaji karyawan, di sini misalnya masih kita tangani sendiri, kita tetap memperhitungkan untuk gaji karyawan untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya pengelolaan keuangan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha terpisah, sehingga pengelolaan keuangan aktivitas usaha harapannya bisa lebih baik. Misalnya untuk gaji karyawan, dalam hal ini kita misalnya perlu tenaga untuk promosi, penjualan, ataupun pengadaan bahan baku dan sebagainya. Misalnya kita berikan 900.000. Kemudian di sini listrik dan air pendukung, maksudnya adalah listrik yang digunakan misalnya pada saat produksi kita membutuhkan penerangan, berarti membutuhkan listrik untuk lampu. Kemudian air pendukung, misalnya kita mau mencuci rimpang jahe segarnya sebelum dihaluskan, maka kita butuh air pendukung untuk mencuci. Misalnya estimasinya adalah 100.000. Kemudian kuota internet. Kuota internet di sini bukan kuota internet untuk campur dengan kebutuhan pribadi, tetapi kuota internet yang kita butuhkan untuk kegiatan aktivitas usaha ini selama 1 bulan. Misalnya estimasinya 50.000. Kemudian di sini untuk biaya promosi, misalnya kita mau memasang iklan pada marketplace ataupun iklan pada sosial media berbayar. Misalnya seperti itu, misalnya kita alokasikan 50.000. Kemudian biaya transportasi, misalnya 50.000. Misalnya transportasi
mengirim ke reseller misalnya seperti itu ya. Kemudian alat tulis kantor atau alat tulis dan perlengkapan lainnya, misalnya kita tulis. Kemudian kita juga perlu menghitung biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita mempunyai inventaris alat-alat untuk kegiatan aktivitas usaha ini, kita perlu inventaris harga perolehannya waktu itu berapa, supaya apa? Supaya dapat kita hitung untuk biaya penyusutan alat tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Berikut adalah contoh cara menghitungnya. Jadi, biaya penyusutan dihitung dengan rumusnya adalah biaya perolehan dikurangi dengan nilai sisa dikurangi 1 dibagi dengan umur ekonomi. Rumus biaya penyusutan adalah biaya perolehan dikurangi nilai sisa dikurangi 1 dibagi umur ekonomi. Contohnya misalnya kita mempunyai alat pemeras jahe manual tanpa listrik. Biaya perolehan waktu membeli adalah Rp1.400.000. Kemudian misalnya umur ekonomisnya, umur ekonomis ini adalah umur alat tersebut bisa berfungsi dengan baik dan masih layak untuk dijual. Misalnya 15 tahun. Untuk nilai sisa, ini maksudnya adalah harga jual kembali setelah dipakai selama masih dalam umur ekonomis alat tersebut. Contohnya ini tadi, misalnya alat pemeras jahe tadi umur ekonomisnya 15 tahun. Kemudian pada tahun ke-11 misalnya kita mau menjual alat ini, maka perkiraannya misalnya kita perkirakan ketika dijual 300.000 masih laku, misalnya seperti itu. Kita tuliskan nilai sisa 300.000. Kemudian kita hitung untuk biaya penyusutan dari alat ini dengan rumus diperoleh dari biaya perolehan kita kurung biaya perolehan dikurangi nilai sisa dikurangi 1 dibagi nilai umur ekonomi. Diperoleh 73.333. Kemudian contoh yang berikutnya, misalnya kita punya kompor, biaya perolehannya waktu itu 400.000, kemudian misalnya umur ekonomisnya 15 tahun, kemudian misalnya pada tahun ke-8 kita ingin menjual kompor tersebut, misalnya masih laku 100.000, maka biaya penyusutannya bisa kita hitung dari kita kurung biaya perolehan dikurangi nilai sisa dikurangi 1 dikurung dibagi umur ekonomisnya, dapatkan 20.000. Berikutnya kita mempunyai alat impuls filler, misalnya dia 50.000, nilai sisa 50.000, umur ekonomi 10 tahun, maka kita bisa hitung biaya penyusutannya. Kita copy saja rumusnya dari sini. Didapatkan 20.000. Kemudian kita jumlahkan total biaya penyusutannya sama dengan biaya penyusutan alat pertama ditambah biaya penyusutan alat kedua ditambah biaya penyusutan alat ketiga, tergantung jumlah alat yang dimiliki. Didapatkan Rp113.334.
data ini kita gunakan di sini. 113.334 rupiah. Sehingga kita dapatkan untuk total biaya operasional dijumlahkan dari gaji karyawan, biaya listrik dan air pendukung, kuota internet, biaya promosi, biaya transportasi, APK dan biaya pendidikan diperoleh Rp1.293.334. Kemudian kita jumlahkan harga pokok penjualan. Kita ingat rumusnya adalah biaya pokok produksi ditambah biaya operasional. Hingga di sini kita tambahkan total biaya pokok produksi per bulan adalah Rp6.150.680, tambahkan dengan total biaya operasional Rp1.293.334, diperoleh Rp7.444.014. Kemudian kita sudah mendapatkan data KPP per bulan. Untuk menentukan harga jual, kita perlu menentukan laba yang diinginkan. Laba yang diinginkan atau diharapkan per bulan ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan. Misalnya, apakah kita hanya ingin menjual langsung ke konsumen, atau kita juga akan melibatkan reseller, sehingga kita juga memberikan persentase kepada reseller. Nah, misalnya kita tetapkan untuk laba yang diinginkan, maka laba yang diharapkan dalam rupiah adalah Rp2.233.204, sehingga kita memperoleh total harga jual dari harga pokok penjualan per bulan ditambahkan dengan laba yang diharapkan per bulan. Pada contoh ini didapatkan total harga jual per bulan adalah Rp9.677.218. Kemudian kita ingin menghitung harga jual per unit. Karena tadi dalam setiap bulan kita menghasilkan sebanyak 4.800 unit produk, maka harga jual per unit diperoleh dari total harga jual per bulan dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan setiap bulan, diperoleh Rp2.016. Jadi total harga jual per unit dalam paket 25 gram adalah Rp2.016. Kemudian misalnya kita bulatkan menjadi Rp2.100. Dari sini kita sudah mendapatkan harga jual per unit produk jahe instan sebesar Rp2.100 setiap saset. Demikian teman-teman, sharing contoh cara menghitung HPP dan harga jual. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Terima kasih.